Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-11 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan dan kita diberikan tetap sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan baik. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah jauh kita berdoa agar kita dimasukkan di bulan Ramadan, agar mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh Ramadana. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Memang ada apa di bulan Ramadan? Ya, Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahrun adimun syahrun mubarakun qad adhallakum. Syahrun adimun syahrun mubarakun, telah menaungi kamu sekalian dengan datangnya bulan suci Ramadan itu dengan keagungan dan juga keberkahan. Di mana keagungan dan keberkahannya? Keagungan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi keistimewaan yang pertama di bulan Ramadan itu adalah puasa Ramadan itu sendiri. Karena tidak seperti puasa-puasa yang lain, puasa Ramadan itu memiliki nilai dan makna yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, Rasulullah menyebutkan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah dan karena berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa dan kesalahannya yang pernah ia lakukan. Oleh karena itu betapa istimewanya puasa di bulan Ramadan. Kalau bukan karena Ramadan maka puasanya belum ada. Maka sampai seringkali beberapa pihak untuk bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan, besok itu Ramadan atau belum, itu sampai dikerahkan para pengamat untuk menyaksikan bagaimana ru'yatul hilal, karena begitu istimewanya dengan Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu bisa menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, di bulan Ramadan itu siangnya puasa, di malamnya ada sholat sunnah.
Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jika sekiranya kamu sekalian melaksanakan amaliyah ibadah yang sunnah di bulan Ramadan, maka itu lebih baik dari apa yang pernah kamu lakukan. Bagaimana tidak? Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh keteladanan yang luar biasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan pada malam-malam Ramadan, itu dengan sholat tarawih diantaranya, maka lagi-lagi Allah juga memberikan jaminan kesalahan apapun Allah akan hapuskan. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang terkait dengan Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan, tidak ada sholat tarawih. Oleh karena itu termasuk amaliyah ibadah yang istimewa yang membersamai dengan Ramadan, yang mengikuti dengan Ramadan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana tidak, sholat sunnah tarawih ini jika kita tertinggal, misalnya kita tertinggal tanggal 10 Ramadan, kita tidak sholat tarawih, kita tertinggal untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Untuk bisa sholat tarawih itu nggak bisa diganti dengan esok lusa atau bulan depan, tidak bisa. Harus menunggu 1 tahun lagi baru bisa sholat sunnah tarawih tanggal 10 Ramadan. Beda dengan kalau puasa, ini masih ada toleransi, Allah masih berikan kemudahan gitu. Jadi kalau sholat tarawih ketinggal 1 malam saja, ini nunggunya 1 tahun. Makanya hati-hati, kita masih harus jaga betul sholat sunnah tarawih ini. Begitu istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa digantikan hari yang lain. Karena kalau kita gantikan malam ini nggak sholat tarawih, besok untuk besok sholat tarawih menggantikan ini nggak bisa. Besok malam ya untuk besok malam. Setelah Ramadan bulan Syawal kita semangat malam sholat tarawih sendiri, nggak sah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa masih diberikan toleransi, puasa Ramadan kita tertinggal, baik. Faman farodo, jika sekiranya kamu sekalian sedang sakit, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bahkan kalau puasa, Allah sampai menyatakan, kalau sekiranya kamu sekalian dalam musafir, dalam bepergian, atau kamu sedang sakit, boleh kamu melaksanakan puasa di hari yang lain. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal mau melaksanakan puasa yang tertinggal masih bisa. Tapi sholat tarawih itu nggak bisa digantikan, harus nunggu setahun depan untuk bisa sholat tarawih pada tanggal yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, kalau tidak bisa sholat tarawih berjamaah sendiri di rumah juga boleh. Yang ketiga, amaliyah ibadah yang memberikan keistimewaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Al-Qur'an itu pula lah yang bisa menghabarkan kepada kamu sekalian tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Sehingga Al-Quran itu begitu istimewanya diturunkan di bulan Ramadan, dan itulah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaliyah ibadah di hari-hari di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ila sab'ina mi'ata marrah, bahkan dilipat gandakan dalam satu riwayat
mulai dari 70 sampai 700 kali lipat. Maka ibadah apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu nggak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka keutamaan bulan Ramadan itu oleh Rasulullah SAW disebutkan, syahrul Ramadan syahrun muwasatun. Bulan Ramadan itu bulan penolong bagi kamu sekalian. Jadi kalau ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain itu kurang, maka tertolong dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita tertolong dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Dan yang terakhir Rasulullah menyebutkan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi begitu berkahnya di bulan Ramadan melimpah kepada seluruh umat Islam yang ada di alam jagat raya ini. Limpahan barokah itu menjadikan semangat ibadahnya luar biasa umat Islam. Siang sudah puasa, malam sholat taraweh, masih tadarus, masih amal ibadah yang lain, dan begitu semangat di bulan Ramadan. Maka diharapkan bulan Ramadan adalah sebagai bulan pelatihan. Pasca Ramadan ini yang diharapkan, setelah 1 bulan kita dilatih dengan segala macam bentuk amaliah ibadah, maka diharapkan setelah Ramadan kita tetap menjalankan serangkaian amal ibadah. Jadi maka di bulan Syawal disebut Syawal adalah bulan kenaikan, bulan peningkatan. Maka bahasa sederhananya kenaikan kelas. Bapak Ibu sekalian, begitu masuk Syawal maka naik kelas. Kira-kira Ramadan bisa menghantarkan untuk naik kelas atau tidak? Emang kelas apa yang kita akan lalui? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menghabarkan dari mulai mukmin, muslim, muhsin, mukhlis dan muttaqin. Seseorang akan melewati tahapan dari mukmin, beriman kepada Allah dengan segala keagungan dan kebesaran, naik kelas menjadi muslim, taat dan patuh terhadap perintah dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Setelah muslim maka naik dia menjadi muhsin. Dia begitu baik amal ibadahnya. Jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah saja sudah dia lakukan. Jangankan beramal yang wajib, zakat dan fitrahnya, maka sodakoh, hadiah dan lain sebagainya dia lakukan. Sudah semeningkat berarti dari mukmin naik ke muslim, dari muslim naik ke muhsin, dari muhsin naik ke mukhlis, dan dari mukhlis naik ke muttaqin. Maka goalnya puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini hendaknya menghantarkan kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, berada pada puncak kedudukan inna akramakum indallahi atqakum. Umat Islam yang menjalankan puasa dengan sepenuh hati di bulan Ramadan akan menduduki pada puncak kemuliaan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuman Rasulullah juga wanti-wanti, hati-hati kamu sekalian kalau tidak sungguh-sungguh. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal at. Betapa banyak umatku yang puasa di bulan Ramadan enggak dapat apa-apa, boro-boro naik kelas, enggak sama sekali, kecuali hanya dapat lapar dan haus saja. Maka ini peringatan dari Rasulullah agar kita betul-betul mengisi bulan-bulan Ramadan dengan sepenuh hati karena iman dan wahtisaban. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat ibadah, semangat berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Enggak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.